warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang di dalamnya ada urgensi integrasi nasional, macam-macam integrasi, faktor-faktor terbentuknya integrasi, pengembangan integrasi di Indonesia, pentingnya integrasi nasional, dinamika dan tantangan integrasi nasional, tantangan dalam membangun integrasi. Kelompok ini terdiri dari Raka Aditama, Yohana Leusa, dan saya sendiri Amelia Putri. Urgensi internasional. Pengertian integrasi nasional. Istilah integrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu integration yang berarti pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Integrasi juga berarti proses mengkoordinasikan berbagai tugas, fungsi, dan bagian-bagian. Sedemikian rupa dapat bekerja sama dan tidak saling bertentangan dalam pencapaian sasaran dan tujuan. Sedangkan nasional mempunyai arti sebagai kebangsaan yang meliputi satu bangsa sebagai ciri-ciri nasional, tarian tradisional, dan perusahaan nasional. Menurut ICCA, integrasi nasional dapat diartikan penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari satu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa. Integrasi yang dimaksud di sini adalah kesatuan dan persatuan negara secara umum. Integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda, atau memiliki berbagai perbedaan baik suku, budaya, dan berbagai latar belakang ekonomi. 2. Macam-macam integrasi. Proses integrasi tidak terjadi begitu saja, tetapi merupakan suatu proses yang panjang dalam waktu yang cukup lama. Ada beberapa macam-macam integrasi. Pertama, integrasi kebudayaan. Integrasi kebudayaan itu adalah penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda, sehingga mencapai keserasian fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, integrasi sosial merupakan penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan sosial, sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang serasi bagi masyarakat tersebut. Yang terakhir, integrasi nasional. Itu proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan di masyarakat secara nasional, sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang serasi fungsinya bagi masyarakat tersebut. Faktor-faktor terbentuknya integrasi. Integrasi nasional yang kuat akan terbentuk dan berkembang di atas kesepakatan nasional tentang batas-batas suatu masyarakat politik dan sistem politik yang berlaku bagi seluruh masyarakat tersebut. Integrasi nasional dalam masyarakat akan bisa terwujud apabila ada faktor-faktor sebagai berikut. Ada beberapa faktor. Yang pertama, adanya rasa toleransi, saling menghormati, dan tenggang rasa. Yang kedua, terjadinya perkawinan campuran antara suku. Makin pesatnya komunikasi dan transportasi antar daerah. Meningkatnya solidaritas sosial yang dipengaruhi intensifnya kerjasama kelompok dalam masyarakat menghadapi kejadian bersama. Fungsi Adapun faktor-faktor pendorong integrasi nasional, yang pertama faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib sepenanggungan, keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dibuktikan perjuangan merebut menegakkan dan mengisi kemerdekaan.
rasa rela berkorban, adanya simbol kenegaraan, dan pengembangan budaya gotong royong yang merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia secara turun-menurun. Faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, masyarakat Indonesia yang beraneka ragam dalam faktor-faktor kesukubangsaan dengan masing-masing budayanya, bahasanya, agama yang dianut, ras, dan sebagainya. Wilayah negara yang begitu luas terdiri atas ribuan pulau yang dikelilingi oleh lautan luas. Ada yang angkat tangan? Besarnya kemungkinan ancaman, masih besarnya ketimpangan dan tidak meratanya pembangunan, adanya paham etnosentrisme di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Oh iya, baiklah, akan dilanjutkan oleh teman saya, Raka. Sampai untuk meningkatkan integrasi nasional dengan cara-cara membangun, menghidupkan komitmen, kesadaran, dan kehendak untuk bersatu, membangun kelembagaan di masyarakat yang berakarkan pada nilai dan norma yang menyuburkan persatuan kesatuan bangsa, meningkatkan integrasi bangsa, yaitu penyatuan berbagai macam kelompok sosial, budaya dalam satu kesatuan wilayah dan identitas sosial. Selanjutnya, yaitu pengembangan integrasi nasional. Ada 5 pendekatan cara bagaimana pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa, yaitu adanya ancaman dari luar, gaya politik, kekuatan lembaga-lembaga politik, ideologi nasional, dan kesempatan pembangunan ekonomi. Adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat, dan masyarakat pun bersatu, meskipun berbeda suku, agama, dan rasa ketika menghadapi musuh bersama. Selanjutnya, gaya politik kepemimpinan. Gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang karismatik, dicintai rakyatnya, dan memiliki jasa besar umum pada menyatukan bangsa yang sebelumnya tercerai-berai. Selanjutnya, kekuatan lembaga politik. Lembaga politik misalnya birokrasi juga dapat menjadi sarana pemersatu bangsa, masyarakat bangsa. Pendapat lain menyebutkan integrasi bangsa yang dapat dilakukan dengan 2 strategi kebijakan, yaitu polais asimilasionis dan polais bineka tunggal ika. Strategi pertama dengan cara penghapusan sifat kultural utama dari komunitas kecil yang berbeda menjadi semacam kebudayaan nasional. Asimilasi adalah pembaruan 2 kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Selanjutnya, yaitu pentingnya integrasi nasional. Masyarakat yang berintegrasi dengan hak merupakan harapan bagi setiap negara, sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat satu negara senantiasa diwarnai oleh penentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita, baik kerugian berupa fisik, materi, kerusakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental spiritual seperti perasaan, kekhawatiran, cemas, ketakutan, bahkan juga tekanan mental. Selanjutnya, dinamika tantangan integrasi nasional. Dinamika integrasi nasional di Indonesia sejak kita bernegara tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan,
terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasar 5 jenis sebagai berikut. Integrasi bangsa. Tanggal 15 Agustus 2005 melalui MOU di Vantaa, Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan negara Indonesia. Selanjutnya, integrasi wilayah melalui Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau. Pada dimensi vertikalnya, terkait dengan terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Dengan deklarasi ini, maka terjadi integrasi wilayah teritorial Indonesia. Nah, selanjutnya, integrasi nilai apa yang bagi bangsa Indonesia merupakan nilai integrasi? Jawabnya adalah Pancasila. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integrasi terus-menerus dilakukan misalnya melalui kegiatan pendidikan Pancasila, baik di kuliah, perguruan tinggi, dan mata pelajaran di sekolah. Selanjutnya, integrasi elit massa dinamika ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan, misalnya kunjungan ke daerah, temu kader PKK, kotak pos presiden, kegiatan yang sifatnya mendekatkan elit pada masa menguatkan dimensi identitas nasional. Yang ketujuh yaitu tantangan dalam membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dengan massa yang cenderung berpandangan tradisional. Pada dimensi vertikalnya terkait dengan dimensi horizontal ini, salah satu persoalan yang dialami oleh negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam mewujudkan integrasi nasional adalah masalah primordialisme yang masih kuat. Titik pusat guncangan primordial biasanya berkisar pada beberapa hal, yaitu masalah hubungan darah, kesukuan, jenis bangsa, ras, bangsa daerah, agama, kebiasaan. Masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil pembangunan menimbulkan rasa tidak puas dan keputusan di masalah SARA atau yang sering disebut dengan suku, agama, ras, dan antar golongan. Gerakan separatisme dan kedaerahan, demonstrasi, dan unjuk rasa. Hal ini bisa berpeluang mengancam integrasi horizontal di Indonesia. Terkait dengan dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah kesediaan para pemimpin untuk terus-menerus bersedia berhubungan dengan rakyatnya. Pemimpin mau mendengar keluhan rakyat, mau turun ke bawah, dekat dengan kelompok-kelompok yang merasa dipinggirkan. Tantangan dari dimensi vertikal dan horizontal dalam integrasi nasional Indonesia tersebut semakin tampak setelah memasuki era reformasi tahun 1998. Konflik horizontal maupun vertikal sering terjadi bersamaan dengan melemahnya otoritas pemerintah di pusat. Kebebasan yang digulirkan oleh pada reformasi sebagai bagian dari proses demokratisasi telah banyak disalahgunakan oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk bertindak seenaknya sendiri. Tindakan ini kemudian memunculkan adanya gerakan antar kelompok bersamaan. Dengan itu, demonstrasi menentang kebijakan pemerintah juga banyak terjadi. Bahkan seringkali demonstrasi diikuti oleh tindakan-tindakan anarkis. Kita juga tidak mengharapkan terwujudnya integrasi horizontal ini dalam arti yang sepenuhnya pertentangan atau konflik antar kelompok dan berbagai latar belakang. Perbedaan yang ada tidak pernah tertutup sama sekali kemungkinannya untuk terjadi. Namun, yang diharapkan bahwa konflik itu dapat dikelola dan dicarikan solusi dengan baik.
dan terjadi dalam kadar yang tidak terlalu mengganggu upaya pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan nasional di era globalisasi. Tantangan itu ditambah oleh adanya tarikan global di mana keberadaan negara-negara sering dirasa terlalu sempit untuk mewadahi tuntutan dan kecenderungan global. Dan demikian, keberadaan negara berada dalam dua tarikan sekaligus, yaitu tarikan dari luar berupa globalisasi yang cenderung mengabaikan batas-batas negara dan bangsa, dan tarikan dari dalam berupa kecenderungan menguatnya ikatan yang sempit seperti ikatan etnis, kesukuan, atau kedaerahan. Disitulah nasionalisme dan keberadaan negara nasional mengalami tantangan yang semakin berat. Di sisi lain, tantangan integrasi juga dapat dikaitkan dengan aspek-aspek lain dalam integrasi, yakni aspek politik dan ekonomi. Itu saja yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Apabila dari teman-teman kurang paham dan ingin menanyakan dari salah satu dari materi kami persilahkan untuk rekan-rekan yang ingin bertanya. Dan contoh dari membangun persatuan dan kesatuan bangsa, dan contoh dari menguatkan identitas nasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa lipstick? Pink. Ya, pink. Oke, kami simpan dulu ya. Dibeliin Holis. Destiana. Siapa lagi selanjutnya? Silakan jika ingin ditanya. Selamat pagi, izin bertanya. Pagi. Nama saya Sarah Angel Simangunsong. Ingin bertanya tadi, di situ dijelaskan bahwa integrasi nasional itu kan sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, mengapa integrasi nasional itu disebut sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Itu aja. Terima kasih. Masih boleh bertanya nggak? Satu lagi, boleh Ndai? Izin memperkenalkan diri, nama saya Cinda Septiarika dari kelompok 6. Di sini saya mau nanya, tadi kan integrasi nasional. Nah, sebutkan salah satu contoh integrasi nasional di dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih. Oke. Baik, izin moderator sebentar ya, Nak ya. Iya, Pak. Boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa semuanya. Selamat pagi, Tabi pun. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam Terima kasih kepada pemateri yang sudah mempresentasikan materinya pada pagi hari ini mengenai integrasi nasional ya. Iya. Integrasi nasional itu secara abstrak artinya adalah penyatuan wilayah Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, bangsa, dan budaya serta agama ke dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan lawan daripada integrasi nasional itu adalah disintegrasi, pemisahan, di mana Indonesia saat ini rawan terjadinya perpecahan, terutama di
daerah Papua saat ini ingin memisahkan diri dari Indonesia karena belajar dari Timur Leste berhasil ya. Sementara sekarang ini lagi bergejolak adalah Papua yang dulu adalah Aceh, Gerakan Aceh Merdeka, kemudian Republik Maluku Selatan. Nah sekarang ini adalah Gerakan Papua Merdeka. Penyebabnya adalah karena primordialisme sudah susah dilepaskan tadi ya. Artinya banyak orang Indonesia ini masih menganggap bahwa suku dia lebih bagus loh daripada suku lain gitu. Itu harus dihindarkan ya. Sebenarnya ya. Karena semua kita adalah makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua, kita di Indonesia ini terlambat percampurannya ya. Mungkin yang berhasil pemerintah waktu itu adalah hanya di Sumatera. Karena mengantisipasi dulu, baru merdeka dulu sebenarnya Sumatera ini ingin memisahkan diri juga dengan Pulau Jawa. Tapi dengan adanya transmigrasi nasional, dipasoknya lah orang-orang dari Pulau Jawa ke Sumatera, sehingga penduduk Lampung ini 60% udah orang Jawa. Ya, Pak Gajur. Karena transmigrannya berhasil dari Pulau Jawa ke Sumatera, terutama di Lampung. Lampung yang paling dekat ya, sehingga mudah untuk mobilisasi dari Jawa ke Sumatera. Sementara kalau ke Bengkulu, Jambi, Aceh gitu, itu masih sangat jauh. Tapi transmigran juga banyak di daerah Jambi, Riau, dan Aceh. Sedangkan di daerah Papua itu agak terlambat ya, transmigrasinya, sehingga perkawinan campuran antara orang Papua dengan orang Jawa sangat kecil di sana gitu. Begitu juga di daerah-daerah lain gitu. Makanya perlunya perkawinan campuran sehingga untuk membentuk suasana kebudayaan baru atau keluarga baru gitu. Misalkan Ihsan sama Alda gitu menikah gitu kan. Artinya orang Jawa dengan orang Lampung. Nggak boleh juga menjelekkan satu suku. Itulah penyebabnya terjadinya disintegrasi gitu. Kalau saling menjelekkan antara suku satu dengan suku lain, maka akan timbulnya perpecahan. Misalkan jangan primordialisme tadi ya, orang Jawa, nggak maulah kawin sama orang Lampung gitu kan. Ya orang Lampung juga nggak mau kawin sama orang Jawa kan. Akhirnya egonya masing-masing. Ini apa? Terjadinya perpecahan. Mungkin akan terjadi di daerah Sumatera, di Lampung terutama kan. Nah, oleh karena itu solusinya adalah saling menghargai gitu. Termasuk di Lampung ini kan ada filosofi Fidel Pesenggiri yang namanya nemu nyimak, itu artinya menghargai pendatang gitu, sehingga menyebabkan Lampung ini banyak orang-orang pendatang yang tinggal di Lampung gitu. Jadi sangat salah kalau menganggap Lampung ini tidak terbuka terhadap pendatang. Bapak baca dari filosofi hidup masyarakat Lampung itu sangat keren gitu, bahwa menerima tamu dan melindungi, memuliakan tamu dan melindungi tamu gitu. Jadi orang yang datang ke Lampung ini diterima, tidak pernah diusir kan. Orang yang bertransmigran ke Lampung nggak pernah diusir sama masyarakat Lampung kan. Itunya salah satu bentuk bahwa Lampung ini terbuka menerima orang yang datang ke daerahnya gitu. Jadi oleh karena itu tidak ada suku yang lebih istimewa, sama saja sebenarnya. Baik Jawa, Lampung, katanya orang Lampung kasar gitu. Ya emang orang Jawa tidak kasar gitu. Salah kan? Justru banyak yang lebih kasar gitu. Jadi tidak boleh menjelekkan antara satu suku dengan suku yang lain gitu. Misalkan orang Padang lebih bagus, itu juga nggak boleh gitu. Karena pada dasarnya manusia tergantung individunya gitu, masing-masing gitu.
Oleh karena itu sebagai kaum terpelajar, mahasiswa ini berusaha untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak pas di masyarakat gitu. Kenapa? Karena akan timbul terjadi gejolak perpecahan dalam masyarakat gitu. Misalkan orang Jawa menganggap orang Lampung ini kasar, begal, ini nggak benar gitu. Kalau orang Lampung ego, ya udah pergi aja dari Lampung gitu. Toh juga kamu di Jawa juga nggak diakui lagi gitu kan. Karena saya punya keluarga, kakak saya orang dari Jogja. Jadi orang Jawa, orang di Jogja itu menganggap itu bukan orang Jogja lagi, orang Sumatera. Udah dianggap orang Lampung gitu. Jadi untuk apa dia membangga-banggakan, oh saya ini orang Jogja asli, orang pulang juga udah nggak diakui, kamu kan kakak kamu kan udah di Lampung. Jadi kalau kamu tinggal di Lampung ya belajarlah jadi orang Lampung gitu. Saran bapak di situ ya. Ya kalau kamu tinggal di Jawa, belajarlah dengan budaya Jawa. Jadi benar dalam pepatah mengatakan di mana bumi dipijak disitulah langit dijunjung gitu. Oleh karena itu untuk menjaga keutuhan NKRI ini, mari saling menghargai satu sama lain. Itulah yang namanya integrasi nasional tadi gitu kan. Karena nantinya akan menjadi sebuah perpecahan di Indonesia ketika ego primordialisme itu akan semakin meningkat gitu kan. Misalkan dimulai dari Papua. Ini mohon maaf, dari Aceh itu, Papua itu kalau ada nama, oh memang target operasi di sana untuk para pemberontak di sana gitu. Nah, begitu juga di Aceh juga sama gitu. Nah, ya, kalau itu menular ke daerah lain, kan akan bersaudara di Indonesia, gitu. Akan mempertahankan daerahnya masing-masing. Gitu. Nah, oleh karena itu, sebagai mahasiswa, ini yang harus dihindarkan, dipertahankan supaya NKRI ini tetap utuh, gitu. Nah, salah satunya adalah pertempuran kebudayaan dan perkawinan tadi, gitu. Itu saja sebagai masukannya, mengharapkan kamu lebih dewasa ya dalam kehidupan sosial bermasyarakat sehari-hari gitu. Jangan sampai terjadi salah paham baik dengan dalam keluarga, tetangga maupun antar suku yang ada di daerahnya masing-masing. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.